pagi hari ini spesial talk show kami akan menghadirkan perwakilan dari Universitas Terbuka Surakarta. Ada Ibu Yulia Budiwati selaku Direktur Universitas Terbuka Surakarta yang pagi hari sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Sehat, Mas? Sehat selalu ya, harapannya seperti itu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Ibu? Ya, alhamdulillah sehat ya. Karena kita memang harus menghindari untuk banyak melakukan kontak ya. Jadi lebih sering stay at home, semua pekerjaan juga lebih banyak dilakukan di rumah. Jadi insya Allah biar semuanya cepat COVID-19 ini cepat tertangani dan berlalu. Demikian, Mas. Oke, amin. Baik, Ibu Yulia, ini kan selaku Direktur Universitas Terbuka Surakarta. Nah, ini mumpung ketemu dengan Ibu Direkturnya ya, jarang-jarang. Nah, pagi ini saya sudah siapkan, Bu, ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan terkait UT ya. Kita lebih akrab menyapanya dengan UT begitu ya. UT. Dan juga ini merupakan perwakilan juga nih pertanyaan dari para pendengar, sahabat-sahabat Ria dan juga masyarakat Kota Solo dan sekitarnya yang sudah penasaran kira-kira ada apa aja sih di Universitas Terbuka Surakarta. Tapi kita belum ke pertanyaan dulu, Ibu. Nah, kita akan lebih mengulik dulu karena ini adalah bisa dibilang pengantar ya talk show kita untuk yang pertama kali selama pandemi COVID-19 ini. Saya ingin lebih mengenal lagi, Bu, dan juga mengenalkan Universitas Terbuka kepada masyarakat Solo. Sebenarnya Universitas Terbuka atau UT itu apa sih, Bu? Perkuliahannya seperti apa yang ada di UT itu? Bisa dijelaskan, Ibu Yulia? Ya, beberapa hal memang harus kami jelaskan ya, karena UT itu universitas yang unik ya, yang berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya ini sebenarnya perguruan tinggi seperti apa ya. Bahkan ada yang salah persepsi gitu ya, ada salah persepsi. Contohnya UT itu adalah perguruan tinggi negeri ya. Masih ada juga yang tidak tahu bahwa UT itu adalah negeri, dan negerinya itu sama dengan negeri-negeri yang lain. Karena saya pernah ditanya, Bu, negerinya sama nggak dengan universitas negeri lainnya? Sama, karena nggak ada KW-KW-an ya. Betul. Ya. Betul, sebagai universitas negeri yang didirikan oleh Presiden Soeharto pada saat itu, yaitu tanggal 18 September 4 September tahun 1984. Jadi sudah berapa tahun ya? 36 tahun ya, besok September ya. Ulang tahun kita ke 36 tahun itu. UT didirikan sebagai perguruan tinggi negeri yang modusnya atau layanannya itu memang berbeda dengan perguruan tinggi lain, karena kami didirikan sebagai perguruan tinggi jarak jauh atau PTJJ gitu ya. Perguruan tinggi jarak jauh itu memang secara generik itu mengandalkan pembelajaran melalui media. Nah, pada saat sebelum COVID ini, Mas, gitu ya, sebelum COVID ini, jadi ini COVID ini sebenarnya ada hikmahnya, hikmah yang bagus untuk UT. Sebelum COVID ini, pembelajaran jarak jauh itu disangsikan untuk bisa mentransfer pengetahuan, ya, bahkan juga sikap kepada mahasiswa. Tapi dengan COVID seperti ini, bisa dibilang semua perguruan tinggi tidak bisa melakukan pendidikan tatap muka, pendidikan klasikal di dalam kelas ya. Semuanya anak saya juga kuliahnya melalui online gitu ya. Jadi kami yang sudah hampir 36 memiliki pengalaman dalam pembelajaran online, kami tentu saja tidak tergagap-gagap gitu ya. Kami sudah memiliki banyak modus ya. Kami memiliki yang namanya tutorial online ya, yang sifatnya asinkronus, artinya mahasiswa dengan tutor berada di tempat yang berbeda, berada pada jam yang berbeda. Saya bisa mengajar habis subuh, mahasiswa saya bisa ikut kuliah pada setelah
setelah sholat duhur atau pada sore hari seperti itu sudah kita lakukan lama. Kemudian kita mempunyai yang namanya tutorial webinar. Ini kami sebenarnya juga memiliki perkuliahan tatap muka, Mas, yang karena nggak bisa diselenggarakan maka kita selenggarakan melalui tutorial webinar menggunakan Microsoft Teams ya. Kalau sekarang orang pada pakai Zoom, seperti itulah bentuknya seperti itu. Jadi antara tutor dengan mahasiswa, pengajar kami namanya tutor, itu berbeda lokasi tapi ada pada jam yang sama seperti kita sekarang ini, Mas. Siaran sekarang ini. Lalu siapa saja sih yang bisa berkuliah di universitas terbuka ini? Apakah hanya fresh graduate dari sekolah menengah ataupun untuk masyarakat umum, dan akan ada perbedaan kelas nggak nantinya, Ibu? Hanya satu persyaratan untuk jadi mahasiswa UT, yaitu memiliki ijazah SLTA atau paket C. Ini juga ketentuan pemerintah ya, karena sebenarnya UT itu kan universitas terbuka. Ya, mungkin di beberapa negara lain itu beberapa programnya itu tidak mensyaratkan harus ijazah SLTA. Tapi kalau di Indonesia, kalau mau jadi mahasiswa harus punya ijazah SLTA. Jadi itu saja. Untuk guru ditambahi 1 tahun pengalaman mengajar. Jadi dia sudah menjadi guru dulu minimal 1 tahun. Nah, apakah yang fresh graduate dari SLTA dengannya masyarakat pada umumnya itu nanti berbeda? Enggak, sama. Bahkan bisa duduk di kelas yang sama gitu ya, artinya sama saja semuanya. Jadi tidak ada pembatasan tahun ijazah, mau ijazah zaman kapanpun nggak masalah, tidak ada pembatasan usia, mau berusia berapapun silahkan saja. Begitu. Mengenai jurusan yang di universitas terbuka ini, sejauh ini ada jurusan apa aja? Kami memiliki 4 fakultas, Mas. Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Hukum Sosial Politik, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan yang terakhir Fakultas Sains dan Teknologi. Dari 4 fakultas ini kami memiliki 40 program studi. Kalau disebutkan di sini banyak ya. Jadi bisa diakses ke webnya UT. Ya. www.ut.ac.id. Mungkin tambahan informasi sebentar, Mas. Di UT sampai saat ini tidak ada skripsi ya, Mas ya. Untuk S1 dan diploma tidak ada skripsi. Kalau untuk S2 tetap ada tesis, S3 tetap ada disertasi, tapi diploma dan S1 tidak ada skripsi. Yang terakhir ini saya ingin dengar pesan-pesan dari Ibu Yulia selaku Direktur UT Surakarta untuk masyarakat Solo dan sahabat Ria. Silakan, Ibu. Sebagai orang pendidikan, pesan saya adalah bahwa pendidikan itu sangat penting. Jangan hanya dilihat dari ijazah gitu ya. Saya sudah nggak butuh ijazah kok, saya sudah enggak. Pendidikan itu adalah pembentukan pola pikir. Ya, pembentukan pola pikir itu sangat penting sekali. Nah, sehingga kami menghimbau pada seluruh masyarakat Indonesia supaya terus mengupgrade baik kualifikasi maupun kompetensi pendidikannya ya. Dan UT hadir untuk memberikan keleluasaan pada masyarakat yang karena berbagai hal tidak bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya gitu ya. Jadi kehadiran UT ini sebisa-bisanya dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Untuk itu tadi dulu untuk jadi penjaga toko gitu ya, bisa anak SD. Sekarang udah nggak bisa lulusan SD SMP, sekarang nggak bisa, SLTA yang diminta. Artinya kita harus terus mengupgrade. Guru-guru sekarang sudah harus S2 seperti itu. Jadi UT hadir dan UT itu sangat fleksibel. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Bu Yulia untuk waktunya pagi hari ini. Semoga perbincangan ini bisa kita lanjutkan lagi di lain waktu, di lain kesempatan, Ibu ya. Sehat terus untuk Ibu Yulia. Salam buat teman-teman dari Universitas Terbuka Surakarta dan ditunggu info-info berikutnya. Terima kasih, Mas. Semoga semuanya sehat di Ria FM ya, Mas ya. Amin. Terima kasih Bu Yulia.